Halo teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai enzim. Apa sih itu enzim? Enzim adalah suatu jenis protein yang berfungsi sebagai katalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Di sini kita akan membahas mengenai struktur enzim, sifat enzim, cara kerja enzim, faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Enzim atau hulu enzim yang strukturnya sempurna dibagi menjadi dua bagian, yaitu apoenzim dan gugus protestik. Apoenzim merupakan enzim yang tersusun dari protein, sedangkan gugus protestika merupakan gugus yang tersusun dari non-protein. Nah, berdasarkan bahan penyusunnya, gugus protestik dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu koenzim dan kofaktor. Yang pertama, koenzim. Koenzim tersusun dari bahan-bahan organik yang berfungsi memindahkan zat kimia dari suatu reaksi ke reaksi lainnya. Sedangkan kofaktor tersusun dari bahan-bahan anorganik, contohnya klor dan kalium, yang mengoptimalkan enzim peptialin dalam menguraikan molekul gula kompleks. Selanjutnya, sifat enzim. Enzim adalah protein, di mana enzim dapat menguraikan karakter dari protein itu sendiri. Yang kedua, enzim merupakan biokatalisator yang dapat mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivitasnya. Yang ketiga, enzim bekerja secara spesifik untuk membuat produknya yang spesifik pula, contohnya teori Luke and Kay. Yang keempat, enzim yang diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Yang kelima, enzim dapat bekerja secara bolak-balik atau reversible, yang dapat melakukan gerakan antara dua arah, yaitu substrat dapat menjadi produk atau produk dapat menjadi substrat. Selanjutnya, cara kerja enzim. Secara umum, cara kerja enzim merupakan energi mengatalisis reaksi dengan meningkatnya kecepatan reaksi. Kemudian, meningkatnya kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivitasnya. Energi yang diperlukan untuk reaksi yaitu EA1 menjadi EA2. Yang selanjutnya, menurunkan energi aktivitas dilakukan dengan membentuk kompleks dan substrat, seperti pada gambar di atas, di mana EA1 akan menjadi EA2. Cara kerja enzim menurut teori. Yang pertama, teori Luke and Kay yang ditemukan oleh Fischer. Sedangkan yang kedua, teori induktif yang ditemukan oleh Daniel Constant. Kita lihat yang pertama adalah teori Luke and Kay. Teori ini biasa disebut dengan teori gembok dan kunci, karena dalam teori ini enzim mempunyai bentuk tertentu yang bekerja secara substrat. Dapat kita perhatikan pada gambar di bawah, di mana enzim memiliki sisi aktif yang spesifik pula dengan substratnya. Ketika menyatu akan menjadi kompleks enzim. Substrat dan lama-kelamaan akan berubah menjadi sebuah produk. Sedangkan teori yang kedua yaitu teori ejektif. Teori ini dikenal dengan teori kecepatan industri, di mana pada gambar dijelaskan sisi aktif enzim berbeda dengan substratnya. Namun lama-kelamaan sisi aktif akan berubah mengikuti substratnya. Berikutnya, faktor-faktor yang pertama, suhu.
Pada suhu yang lebih tinggi, kecepatan substrat meningkat, sehingga pada saat bertumpukan, energi substrat berkurang. Aktivitas enzim meningkat dengan meningkatnya suhu sampai pada titik tertentu. Kecepatan enzim mengatalisis reaksi mencapai suatu puncak pada suhu tertentu. Suhu ini disebut dengan suhu optimum. Yang kedua, pH. pH akan mempengaruhi sisi aktif enzim dalam meningkatnya substrat. Kita perhatikan pada gambar di samping, di mana kita akan memperhatikan pada gambar bahwa pH akan mempengaruhi sisi aktif sehingga substratnya meningkat. Yang ketiga, aktivitas dan inhibitor. Aktivator merupakan molekul yang mempengaruhi ikatan antara enzim dengan substrat. Contohnya, ion klorida berperan dalam aktivitas amilase dalam saliva. Sedangkan inhibitor merupakan molekul yang menghambat ikatan enzim dengan substratnya. Contoh, ion cyanida menutupi sisi aktif enzim yang terlibat dalam respirasi. Inhibitor dibagi menjadi dua bagian, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Yang keempat, konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim mempengaruhi kecepatan reaksi. Semakin besar konsentrasi enzim, semakin cepat pula reaksi yang berlangsung. Nah, kita bisa perhatikan pada gambar konsentrasi enzim di samping. Yang kelima, konsentrasi substrat. Bila jumlah enzim dalam keadaan tetap, kecepatan reaksi akan meningkat dengan adanya peningkatan konsentrasi substrat. Namun pada saat sisi aktif semua enzim bekerja, menambahkan substrat tidak dapat meningkatkan kecepatan reaksi. Kondisi ini disebut dengan konsentrasi substrat. Pada titik jenuh atau kecepatan reaksi telah mencapai maksimum. Perhatikan pada gambar di bawah, di mana sisi aktif semua enzim bekerja dan sisi aktif enzim mulai bekerja. Yang keenam, pengaruh zat peningkatan atau aktivator. Zat yang dapat memicu kegiatan suatu enzim, contohnya ion karbon, magnesium, nikel, magnesium karbon, dan garam dari logam alkalin tanah.